Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Ibu harap semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ibu, hari ini kita akan membahas materi tentang usaha dan daya. Namun, pada video kali ini, ibu khusus hanya akan membahas materi tentang usaha. Untuk materi daya akan Ibu jelaskan pada video selanjutnya. Nah, anak-anak Ibu silahkan kalian tonton videonya agar kalian mudah memahami materi kita hari ini. Tetap semangat ya. Pengertian usaha dalam fisika sangat berbeda dengan definisi usaha dalam istilah sehari-hari. Dalam istilah sehari-hari, sebuah pekerjaan yang ternyata tidak menghasilkan pendapatan masih tetap sebuah usaha. Kita mengenal ungkapan seperti namanya juga usaha, atau kita sudah berusaha, tapi apalah daya. Nah, usaha dalam fisika itu tidak sama dengan istilah usaha tersebut ya nak. Pengertian usaha dalam fisika adalah merupakan suatu proses perubahan energi yang selalu dihubungkan dengan gaya atau F yang menyebabkan perpindahan atau S pada suatu benda. Dengan kata lain, bila ada gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda, maka dikatakan gaya tersebut melakukan usaha terhadap benda tersebut. Atau dengan bahasa yang lebih simpel, usaha itu dapat diartikan dengan hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. Secara matematis, usaha dapat dirumuskan dengan W sama dengan F dikali dengan S, di mana W adalah simbol untuk besaran usaha, F adalah lambang untuk gaya, S adalah lambang untuk perpindahan. Satuan usaha dalam SI atau sistem internasional adalah Joule atau Newton meter. Adapun satuan yang lain untuk besaran usaha adalah satuan kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, sedangkan 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Berdasarkan arah gaya dan perpindahan benda, usaha dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol. Ibu akan memaparkan pengertian dari ketiga jenis usaha tersebut beserta ciri dan contohnya. Yang pertama, usaha positif. Usaha positif adalah usaha yang bernilai positif. Usaha ini dihasilkan oleh gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan benda. Dengan kata lain, gaya yang bekerja membentuk sudut 0 derajat atau sejajar dengan arah perpindahan benda. Misal, sebuah gaya F bekerja pada sebuah benda dan menyebabkan benda berpindah sejauh S meter. Maka gaya tersebut melakukan usaha positif yang besarnya W sama dengan F dikali S. Usaha positif sangat mudah untuk dikenali. Kita hanya perlu memperhatikan apakah gaya searah atau tidak dengan perpindahan benda. Jika arah gaya dan arah perpindahan searah, maka usaha yang dilakukan adalah usaha positif. Salah satu contoh paling sederhana untuk usaha positif adalah seorang anak yang mendorong sebuah meja ke kanan dan meja bergeser sejauh S meter ke kanan. Yang kedua adalah usaha nol. Usaha nol adalah usaha yang bernilai sama dengan nol. Usaha nol dilakukan oleh gaya yang tegak lurus dengan perpindahan benda. Dengan kata lain, gaya yang bekerja membentuk sudut 90 derajat terhadap perpindahan benda. Karena bernilai nol, maka gaya tersebut dikatakan tidak melakukan usaha, meskipun benda mengalami perpindahan. Itu artinya perpindahan benda disebabkan oleh gaya lain yang juga bekerja pada benda tersebut. Ketika seorang murid mengangkat dan membawa buku di tangannya dan bergerak sejauh S meter, maka murid tersebut melakukan usaha nol. Sebab
gaya yang dilakukan oleh tangan tegak lurus terhadap arah perpindahan buku. Selain karena arah gayanya yang tegak lurus, usaha nol juga bisa terjadi jika benda yang dikenai gaya tidak mengalami perpindahan sama sekali. Karena perpindahannya sama dengan nol, maka usahanya juga bernilai nol. Misalnya, ketika saat kita mendorong tembok. Yang ketiga adalah usaha negatif. Usaha negatif adalah usaha yang bernilai negatif. Usaha ini dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Dengan kata lain, gaya yang bekerja membentuk sudut 180 derajat dengan perpindahan benda. Misal, sebuah gaya bekerja pada sebuah benda ke arah kiri, namun benda mengalami perpindahan ke arah kanan. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut akan bernilai negatif, sebab arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan. Kalau dirumuskan secara matematis, maka W sama dengan negatif F dikali dengan S. Contoh usaha negatif yang paling umum adalah usaha yang dilakukan oleh rem mobil saat menghentikan mobil. Mesin rem bekerja untuk menghambat laju mobil dengan arah yang berlawanan dengan perpindahan mobil, sehingga usaha yang dilakukan oleh rem mobil bernilai negatif. Anak-anak, Ibu akan jelaskan beberapa kasus contoh-contoh soal yang berhubungan dengan materi usaha. Yang pertama adalah seorang murid mendorong meja dengan gaya 5 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Besar usaha yang dilakukan oleh murid adalah, bila diketahui dari soal bahwa murid mendorong meja dengan gaya, maka F sebesar 5 Newton. Kemudian berpindah sejauh 2 meter. Perpindahan dilambangkan dengan S, yaitu sebesar 2 meter. Jika nanti yang diketahui dari soal satuan dari perpindahannya dalam sentimeter, maka pertama sekali kita harus konversi atau ubah satuan sentimeter atau satuan yang lain ke dalam meter. Kemudian yang ditanya adalah usaha. Nah, usaha dilambangkan dengan W. Nah, untuk menyelesaikan ini, tentu saja kita akan menggunakan rumus menghitung usaha, yaitu W sama dengan F dikali dengan S. Maka kita masukkan nilai F sebesar 5 Newton dikalikan dengan perpindahan 2 meter, maka hasilnya adalah 10 Newton meter atau sama dengan 10 Joule. Untuk contoh kasus yang kedua, soalnya adalah seperti berikut. Usaha yang dilakukan seorang pekerja untuk menarik benda 200 Newton adalah 1000 Joule. Berapakah benda tersebut berpindah? Jadi pada kasus contoh soal yang kedua ini, yang diketahui dari soal adalah F sebesar 200 Newton, kemudian usaha W sebesar 1000 Joule, yang ditanya adalah perpindahan atau S. Nah, dari rumus umum bahwa usaha itu adalah hasil kali gaya dengan perpindahan, jadi F dikali dengan S. Namun karena yang ditanya adalah perpindahan, maka S sama dengan usaha dibagi dengan gaya. Jadi kita masukkan nilai usahanya 1000 Joule dibagi dengan gaya 200 Newton sehingga menghasilkan 5 meter. Jadi perpindahan benda itu sejauh 5 meter. Untuk contoh soal kasus yang ketiga. Nah, sebuah gaya F bekerja pada benda sehingga benda tersebut berpindah sejauh 6 meter. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya F sama dengan 600 Joule. Jadi berapa besar gaya F tersebut? Nah, kita identifikasi dari soal bahwa perpindahan sejauh 6 meter. Kemudian usahanya sebesar 600 Joule. Karena yang ditanya adalah besar F, maka F sama dengan usaha dibagi dengan perpindahan. Maka kita masukkan nilai perpindahan tadi sebesar 600 Joule dibagi dengan 6 meter, sehingga menghasilkan gaya sebesar 100 Newton. Nah, Ibu akan menjelaskan contoh soal kasus yang keempat. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, kemudian mobil tersebut direm dengan gaya 2500 Newton. Sehingga mobil berhenti setelah menempuh jarak 6 meter. Nah, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya rem mobil? Bila dilihat dari kasus soal ini, maka nanti ini usaha termasuk ke dalam jenis usaha bernilai negatif ya. Karena rem mobil
dengan arah perpindahan mobil itu berlawanan. Oke, kita identifikasi bahwa F sama dengan negatif 2500. Ya, kenapa negatif? Karena seperti yang tadi Bu bilang bahwa gaya rem dengan arah perpindahan dari mobil itu berbeda atau berlainan. Maka kita berikan tanda negatif. Kemudian S sebesar 6 meter. Nah, yang kecepatan itu tidak kita masukkan ke dalam proses perhitungan, karena rumus menghitung usaha itu adalah F dikali S. Jadi kecepatan kita abaikan saja dari soal. Nah, karena yang ditanya adalah usaha, maka usaha sama dengan min F dikali dengan S. Jadi, atau bisa juga W sama dengan F kali S. Nanti nilai F-nya saja kita masukkan negatif. Boleh, ya. Jadi, W sama dengan negatif 2500 dikali 6. Maka menghasilkan secara matematika kita hitung hasilnya adalah negatif 15.000 Joule. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa usaha pada kasus contoh soal ini adalah bernilai negatif. Seperti pada penjelasan Ibu sebelumnya, bahwa usaha itu ada yang bernilai positif, ada yang bernilai 0, dan ada yang bernilai negatif. Baiklah anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, kerjakanlah latihan soal berikut di buku latihanmu. Anak-anakku semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang materi daya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.